Tanggal 19 Maret 2020, Indonesia tuh diguncang pelemahan nilai tukar rupiah. Bayangin deh, 1 bulan lalu, tepatnya 19 Februari 2020, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika tuh masih ada di angka 13.600-an. Saat ini nih, nilai tukar rupiah tuh udah nyentuh angka 16.000 rupiah per dolarnya. Rupiah melemah sekitar 17% nih, cuman dalam waktu 1 bulan doang. Nah, sepanjang sejarah rupiah nih, ini tuh adalah kedua kalinya nilai tukar rupiah tuh menembus angka 16.000. Pertama kalinya kapan? Tentu aja, saat krisis ekonomi tahun 1998 di Indonesia. Mungkin kamu penasaran nih, kok bisa sih rupiah nyentuh angka 16.000 lagi? Apa sih penyebabnya? Nah, pada video kali ini, aku akan bahas nih, gimana sih ceritanya nilai tukar sebuah mata uang tuh bisa naik turun, dan apa aja penyebabnya. Gini, mata uang berbagai negara itu kan diperjualbelikan nih. Misalnya, dalam konteks rupiah dan dolar. Ada yang mau nuker rupiah mereka jadi dolar, begitu pula sebaliknya. Ada yang mau nuker dolar mereka jadi rupiah. Nah, kegiatan tukar-menukar mata uang itulah yang pada akhirnya tuh menentukan berapa sih nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar. Di sini, konsep klasik ekonomi demand dan supply itu berlaku. Demand itu artinya permintaan, sementara supply itu artinya penawaran gitu. Nah, kalau permintaan suatu barang tinggi, maka harganya cenderung naik dong. Prinsipnya tuh sama aja nih, sama kayak kenaikan harga hewan kurban menjelang Idul Adha gitu. Kenapa sih bisa naik? Ya karena jumlah permintaannya tuh meningkat gitu. Sekarang kita balik lagi ke rupiah. Misalnya nih, ada banyak banget orang yang mau nuker rupiah mereka ke dolar. Otomatis permintaan dolar jadi tinggi dong. Makanya dolar tuh akan menguat atau naik. Atau dalam istilah ekonominya nih, dolar tuh akan terapresiasi terhadap rupiah. Simpelnya, dolar tuh akan naik atau menguat kalau orang-orang yang pegang rupiah tuh berbondong-bondong nih, pengen nukerin rupiah yang mereka punya jadi dolar. Begitu pula sebaliknya, kalau pemilik dolar tuh pada pengen nih nuker dolar mereka jadi rupiah, ya rupiah yang akan menguat terhadap dolar. Atau istilah gampangnya sih dolar jadi turun gitu. Hal ini tuh nggak cuma berlaku buat rupiah dan dolar aja ya, tapi juga berlaku untuk semua transaksi jual beli mata uang negara-negara lainnya juga. Nah, di sini kamu bisa ngeh nih, penguatan atau kenaikan dolar beberapa waktu terakhir itu ya karena orang yang pegang rupiah berbondong-bondong nih, pengen nuker rupiah mereka tuh jadi dolar. Sekarang mungkin kamu bertanya-tanya gitu, kenapa sih orang berbondong-bondong nukerin rupiah mereka jadi dolar? Apa sih sebabnya? Sebelum aku jawab pertanyaan tersebut, aku mau jelasin ke kamu dulu nih, apa aja sih faktor-faktor yang bikin orang tuh mau nuker uang mereka menjadi mata uang tertentu? Secara umum, ada 3 hal nih yang bikin orang tuh pengen nuker uang mereka jadi mata uang tertentu. Yang pertama adalah prospek investasi, yang kedua adalah perdagangan ekspor-impor, dan yang ketiga adalah konsensus bersama. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah prospek investasi. Sama nih kayak produk investasi lainnya. Orang tuh pengen nuker uangnya jadi mata uang tertentu karena prospek investasi gitu. Semakin baik prospek investasi di sebuah negara, ya akan semakin banyak gitu orang yang nuker uang mereka jadi mata uang negara tersebut dan berinvestasi di sana. Investasi ini tuh bisa dalam berbagai bentuk ya. Bisa berinvestasi di bank dalam bentuk deposito atau simpanan, investasi di sektor real atau bisnis, investasi di pembangunan infrastruktur, hingga investasi di saham dan obligasi. Nah, bisa dibilang nih, ketika orang luar negeri tuh berinvestasi di Indonesia, itu tuh adalah pertanda yang baik nih dari sudut pandang ekonomi. Selain investasi dari luar negeri tersebut tuh bisa membantu memutar roda ekonomi di Indonesia, itu juga membuktikan nih bahwa Indonesia tuh dipandang memiliki prospek ekonomi dan bisnis yang baik. Sekarang kita bahas nih, apa aja sih contoh indikator yang umum dipakai untuk ngelihat prospek investasi di sebuah negara. Contoh indikator yang pertama nih, kestabilan kondisi politik dan ekonomi. Sekarang coba kamu bayangin, kalau kamu punya uang banyak dan pengen berinvestasi di sebuah negara, ya tentu kamu pengen berinvestasi di negara yang aman, stabil, dan pertumbuhan ekonominya baik gitu. Sebaliknya, kamu tuh pastinya berpikir puluhan kali nih sebelum nyimpen uang investasi kamu di negara yang berpotensi dilanda konflik, kondisi politiknya nggak stabil, atau di negara dengan ancaman keamanan yang tinggi, karena sangat berisiko. Contoh indikator yang kedua adalah suku bunga bank.
Kalau kita mau menukar uang kita ke mata uang tertentu nih, kita kan mengharapkan keuntungan dong. Nah, salah satu keuntungan yang bisa didapatkan adalah tingkat suku bunga. Jadi nih, ketika tingkat suku bunga di suatu negara tuh tinggi, hal tersebut menarik nih buat investor. Menariknya gimana? Kalau kita nih mau nyimpen uang kita di bank negara yang bersangkutan, kita tuh bakalan dapat keuntungan dari bunga bank. Nah, bunga bank ini ditentuin oleh suku bunga acuan yang berlaku di negara tersebut. Semakin tinggi nih suku bunga acuannya, ya semakin tinggi pula gitu keuntungan atau bunga bank yang bisa kita dapetin. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua nih, yaitu perdagangan ekspor-impor antar negara. Setiap negara itu kan umumnya berdagang nih ya dengan negara lain. Misalnya, kita nih jual hasil industri tekstil kita ke Amerika, dan Amerika jual gadget yang mereka produksi tuh ke Indonesia. Nah, kalau kita lebih banyak membeli barang dari luar negeri daripada menjual barang ke luar negeri, atau singkatnya nih, kita tuh lebih banyak impor barang dibanding ekspor barang, nilai mata uang kita tuh akan cenderung melemah dibanding negara partner dagang kita. Kenapa bisa gitu? Karena gini, ketika kita membeli barang dari Amerika nih misalnya, tentu kan kita bayarnya pakai dolar nih ya. Nah, ketika kita membayar dalam rupiah, bank tuh akan mengkonversi rupiah tersebut menjadi dolar. Artinya, permintaan dolar juga akan meningkat. Jadi dolarnya cenderung menguat gitu. Sebaliknya, kalau kita jual barang ke Amerika, Amerika kan bayarnya dalam bentuk dolar nih, dan dalam proses transfernya, bank yang akan mengkonversi dolar tersebut menjadi rupiah. Makanya, permintaan rupiah juga akan meningkat, jadi rupiahnya cenderung menguat gitu. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu konsensus bersama. Maksudnya gimana nih? Jadi gini, dari seluruh mata uang yang ada di dunia nih, ada mata uang yang dikategoriin sebagai safe haven currency. Safe haven currency itu maksudnya gimana? Ya simpelnya sih mata uang negara yang dianggap paling kuat, paling stabil, dan relatif aman dalam gejolak ekonomi. Dalam hal ini, salah satu mata uang yang disepakati sebagai safe haven currency adalah dolar Amerika. Jadi nih, ketika kondisi ekonomi dunia tuh sedang terguncang, banyak orang maupun institusi yang nggak mau ngambil resiko nih untuk nyimpen kekayaannya di mata uang negara berkembang atau negara kecil yang kestabilan ekonomi dan politiknya tuh bisa terdampak jangka panjang oleh krisis. Coba kamu bayangin deh, kalau ekonomi dunia lagi bergejolak, siapa sih yang mau nukar uangnya dengan mata uang negara yang tingkat inflasinya tuh nggak stabil kayak Venezuela dan Zimbabwe? Nah, di sisi lain, ada banyak komoditas krusial yang berharga secara universal tuh berpatokan pada mata uang dolar Amerika. Misalnya nih, harga minyak, batu bara, emas, dan lain-lain. Hal ini juga nih yang menyebabkan dolar Amerika tuh selalu menjadi tempat berlabuh ketika ekonomi terguncang. Bahkan, ketika krisis ekonomi tahun 2008 yang dimulai oleh kredit macet di Amerika, walaupun nih krisis ekonominya tuh di Amerika, tetap aja dolar Amerika tuh terapresiasi atau menguat dibanding rupiah dan mata uang lain. Nah, itu tuh faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menukar uang mereka dengan mata uang lainnya. Aku coba rangkum sedikit ya. Ketiga faktor tersebut tuh adalah prospek investasi, yang mana itu mencakup kestabilan politik ekonomi dan tingkat suku bunga. Yang kedua adalah perdagangan ekspor impor antar negara. Dan yang ketiga adalah konsensus bersama, di mana nih banyak pihak yang cenderung beralih ke safe haven currency, terutama saat kondisi ekonomi sedang tidak stabil. Nah, dari pembahasan tersebut, kita bisa lebih ngerti nih, apa sih yang bikin nilai tukar dolar Amerika tuh melambung tinggi di bulan Maret 2020 ini? Emang apa aja sebabnya? Yang pertama nih, ini karena penyebaran virus corona. Seperti yang kita tahu nih, pada awal tahun 2020, wabah corona tuh kan merajalela nih. Dampak ekonomi yang diakibatkan oleh wabah corona tuh besar banget dan mengakibatkan gejolak ekonomi di berbagai negara. Dalam kondisi tersebut, banyak investor nih yang milih untuk nyimpen dolar ketimbang mata uang lainnya karena dolar Amerika tuh dianggap sebagai safe haven currency yang relatif aman nih terhadap gejolak ekonomi. Nah, karena banyak pihak yang nuker mata uangnya ke dolar, tak terkecuali di Indonesia nih, maka permintaan dolar meningkat dong. Sesuai hukum demand dan supply, akibatnya mata uang dolar tuh naik atau menguat. Yang kedua adalah penarikan investasi dari luar negeri. Di tengah situasi ekonomi yang nggak pasti nih,
banyak investor luar negeri yang mutusin buat narik investasinya dari Indonesia dan mengalokasikan uangnya ke instrumen investasi lain yang relatif lebih aman. Dalam beberapa waktu terakhir nih, investor luar negeri tuh udah narik nih sebagian investasi rupiahnya dari Indonesia. Investasi yang ditarik itu ada yang dalam bentuk saham sampai obligasi. Nah, karena ada penarikan besar-besaran tersebut, tentu para investor tersebut tuh bakalan nuker rupiah milik mereka ke mata uang lain, khususnya dolar Amerika. Nah, maka dari itu permintaan terhadap dolar jadi semakin tinggi dong. Dan lagi-lagi, sesuai hukum demand dan supply, nilai dolar akan semakin naik atau menguat dibandingkan rupiah.